Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani dengan NIM 2411102444031. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pendahuluan. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling penting dalam kehidupan manusia, terutama pada teknologi modern. Dalam fisika, pembahasan mengenai energi listrik tidak hanya sebatas pada bagaimana arus mengalir, tetapi juga bagaimana komponen listrik disusun dan berinteraksi satu sama lain. Disinilah muncul konsep rangkaian listrik, yaitu susunan dari berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, induktor, sumber tegangan, dan konduktor yang dihubungkan membentuk lintasan tertutup agar arus listrik dapat mengalir. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Keduanya menjadi dasar dari hampir semua sistem listrik modern. Pemahaman yang kuat mengenai kedua rangkaian ini sangat penting karena dari sinilah muncul berbagai inovasi kelistrikan, mulai dari rangkaian elektronik rumah tangga sederhana hingga sistem distribusi tenaga listrik berskala besar. Ada kalanya topik yang akan saya bahas pada presentasi saya ini, yaitu pada poin pertama, apa itu rangkaian seri dan paralel, dan yang poin kedua, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangannya. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana beberapa komponen listrik dihubungkan satu demi satu dalam suatu lintasan tertutup. Arus listrik yang mengalir melalui setiap komponen memiliki besar yang sama karena hanya ada satu jalur untuk arus mengalir, namun tegangan total terbagi di antara komponen sesuai dengan besar hambatan masing-masing. Dan untuk di kanannya itu terdapat gambar rangkaian seri beserta dengan rumus-rumus rangkaian seri tersebut. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah konfigurasi di mana setiap komponen dihubungkan sejajar antara dua titik yang sama. Artinya tegangan pada setiap cabang sama besar, tetapi arus yang mengalir pada masing-masing cabang berbeda-beda tergantung pada nilai hambatan tiap komponen. Dan untuk di sebelah kanannya terdapat gambar rangkaian paralel, dan yang di bawahnya terdapat rumus rangkaian paralel tersebut. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada poin pertama, penerapannya sistem penerangan rumah dan kota, yaitu menggunakan rangkaian paralel agar setiap lampu mendapatkan tegangan penuh dan tetap menyala walaupun lampu lain padam. Pada poin kedua, yaitu lampu lalu lintas menggunakan kombinasi seri dan paralel untuk mengatur waktu nyala lampu merah, kuning, dan hijau secara bergantian. Pada poin ketiga, perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan ponsel menggunakan kombinasi rangkaian untuk mengatur arus dan tegangan di setiap bagian sirkuit. Yang pada poin keempat, mobil listrik dan kendaraan hibrid menggunakan prinsip rangkaian seperti rangkaian seri paralel pada baterai untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan energi. Dan untuk kelebihan dan kekurangan rangkaian seri, yaitu pada poin kelebihan yang dimana mudah dirancang dan dihitung, dan pada poin yang keduanya yaitu arus yang sama di seluruh komponen. Kekurangannya yaitu pada poin pertama tidak efisien untuk sistem besar, dan kedua jika satu komponen rusak seluruh sistem maka akan mati. Dan pada poin ketiga tegangan terbagi sehingga tidak semua komponen mendapat tegangan penuh, dan itu pada gambar di sebelah kanan saya terdapat rangkaian seri, dan di bawahnya itu terdapat keterangan satu jalur aliran arus. Dan untuk kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel, yaitu kelebihannya jika satu komponen rusak, yang lain tetap berfungsi.
Dan yang poin kedua, tegangan sama di setiap cabang. Dan poin ketiga, efisien dan aman digunakan dalam instalasi rumah tangga. Dan kekurangannya yaitu perancangan dan analisis lebih kompleks. Dan pada poin keduanya, kekurangan yaitu memerlukan banyak kabel dan sambungan. Dan bisa dilihat lagi sebelah kanannya terdapat gambar rangkaian paralel dan di bawahnya memiliki cabangan aliran. Kesimpulan. Pada poin kesimpulan ini yaitu rangkaian listrik seri dan paralel merupakan dasar dari seluruh sistem kelistrikan. Teknologi modern rangkaian seri menekankan arus yang sama dan pembagian tegangan, sedangkan rangkaian paralel menekankan tegangan yang sama dan pembagian arus dalam dunia teknik dan fisika. Kedua jenis rangkaian ini menjadi fondasi dalam perancangan sistem energi, elektronika, serta teknologi modern. Ya, sekian dari saya, itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau salah kata dalam mempresentasikan tugas saya ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.